warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 di sini kami ingin memperlihatkan hasil praktikum kami, yaitu mengenai fermentasi suhu berbeda, fermentasi suhu berbeda, fermentasi ragi, osmosis kentang, dan osmosis biasa. Penasaran kan gimana cara kerja kita dan apa hasilnya? Kalau kalian mau tahu, mari ikut kita. Let's go. Selanjutnya ada alat dan bahan: penggaris, sendok, kentang, wadah, garam, gula, pisau, air, dan gelas 3 buah. Yang pertama, potong kentang dengan panjang 5 cm. Yang kedua, siapkan 3 wadah berisi air. Yang ketiga, isi wadah dengan gula, garam, dan air. Yang keempat, masukkan kentang dan amati selama 45 menit. Yang terakhir ada hasil. Yang pertama, hasil dari air biasa, dia teksturnya tetap mengeras dan panjangnya tidak berubah. Selanjutnya ada garam, dia teksturnya menjadi lemas dan letoy dan ukurannya menjadi mengecil. Yang terakhir pada air gula, kentang teksturnya menjadi sedikit lemas dan panjangnya ukurannya menjadi sedikit mengecil. Jadi kesimpulannya, pada gelas kentang berisi larutan garam dan gula terjadi penyusutan kentang dari semula 5 cm menjadi 4, cm pada larutan garam dan 4,8 cm pada larutan gula, sehingga terdapat tekanan osmotik yang bergerak dari tempat rendah ke tempat tinggi. Sedangkan pada gelas berisi aquades tidak terdapat tekanan osmotik karena kesamaan jenis larutan, yakni air dengan air atau encer dengan encer. Alat dan bahan ada talenan, pisau, wadah, penggaris, sendok, kentang, air, dan juga sirup marjan. Pertama, potong kentang lalu buat cekungan di tengahnya sedalam 2 cm sehingga sirup dapat masuk. Masukkan kentang yang sudah jadi ke dalam wadah, kemudian isi kentang menggunakan sirup sedalam 2 cm, yang satu sirup merah dan yang satu lagi sirup oranye. Tuang air ke dalam wadah setinggi 1,5 cm. Lalu amati kentang selama 30 menit. Setelah diamati selama 45 menit, sirup dalam kentang akan mengalami kenaikan di atas 2 cm. Begitu pula air yang ada di dalam larutan, ia akan menurun di bawah 1 cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air yang tinggi awalnya 1,5 menjadi 0,8 cm menyusut dikarenakan melalui proses osmosis masuk melalui membran semi-permeabel dan melalui cairan encer ke kentar. Padahal pada sirup merah dan oranye hasilnya sama, yakni dari 2 cm jadi 2,5 cm. Itu karena air masuk melalui kentang dan bercampur dengan sirup sehingga sirup sedikit berwarna keruh atau pudar. Hal itulah yang menyebabkan sirup bertambah tinggi. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, botol, gula, ragi, air, terus balon. Yang pertama, siapkan 4 botol, lalu masukkan ragi dan gula ke dalamnya. Selanjutnya, tuang air ke dalam botol setinggi 7 cm. Lalu, pasang balon pada botol dan ikat agar tidak ada udara yang keluar. Lalu, amati selama 50 menit. Hasilnya di A ada busanya dan balon mengembang sedikit, di B ada busanya, balon mengembang sedikit, dan di C ada busanya dan balon mengembang. Kesimpulannya, yang pertama, botol A dan botol B memiliki warna keruh hasil percampuran ragi dan gula serta berbusa. Balon yang menjadi variabel terikat mengambang dengan tidak terlalu tegak dan lembek sehingga menunjukkan kadar karbon dioksida yang dihasilkan stabil. 2. Botol C memiliki warna keruh cenderung kekuningan dan menghasilkan balon yang lebih tegak dan stabil menunjukkan kadar karbon dioksida lebih banyak. 3. Botol D tidak memiliki karbon dioksida dan balon tidak mengembang karena tidak ada air yang digunakan untuk melarutkan gula dan ragi sehingga reaksi fermentasi tidak terjadi.
Alat dan bahannya ada botol, gula, ragi, balon, kemudian air hangat, dingin, dan juga panas. Ada juga air biasa yang digunakan sebagai pembanding. Siapkan 4 botol dengan keterangan suhu berbeda, yaitu botol A suhu panas, botol B hangat, botol C dingin, dan botol D biasa. Semuanya berisi 1 sendok makan ragi dan 1 sendok makan gula. Ragi dan gula dimasukkan ke dalam botol secara perlahan. Setelah ragi dan gula dimasukkan, masukkan air dengan ketentuan yang sebelumnya sudah ditetapkan ke dalam botol setinggi 7 cm yang nantinya akan diamati perubahan reaksinya. Jangan lupa pasang balon yang nantinya akan mengembang apabila terdapat karbon dioksida. Biarkan botol-botol tersebut diamati selama 50 menit. Hasilnya pada balon A, balon mengembang, begitu pula pada B dan D, sedangkan pada C tidak. Hasil fermentasi mengatakan bahwasannya larutan ragi yang dipengaruhi oleh suhu menghasilkan hasil yang berbeda. Semakin tinggi suatu suhu larutan, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi sehingga karbon dioksida yang dihasilkan semakin banyak, membuat balon semakin mengembang. Pada botol A, air panas mengembangkan gula dengan stabil karena reaksinya berjalan dengan cepat. Begitu pula pada botol B yang hangat sehingga sama cepatnya. Namun pada botol C, suhu yang ada rendah sehingga tidak terjadi reaksi fermentasi yang maksimal dan bawang put kurang mengembang karena tidak adanya karbon dioksida. Namun pada botol D, proses reaksi berjalan dengan perlahan sehingga berakhirnya tidak lebih cepat dan balon tetap dapat mengembang menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan ada botol, gula, ragi, air, dan juga balon. Siapkan 4 botol dengan ketentuan yang telah tertera, kemudian masukkan isi ragi dan gula ke dalam botolnya. Setelah ragi dan gula terisi ke dalam botol, masukkan juga air setinggi 7 cm agar proses reaksi dapat terjadi. Jangan lupa pasang balon sehingga dapat terlihat apakah terjadi fermentasi atau tidak. Lalu tunggu selama 50 menit. Setelah 50 menit hasilnya ada balon A, B, dan C yang mengembang dengan D yang tidak mengembang dan B mengembang sangat besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pada botol B, balon mengembang dengan sangat besar karena komposisi ragi, gula, dan air yang sangat stabil dan sepadan sehingga larutannya pun ikut stabil. Kemudian pada C dan D, balon mengembang dengan stabil pula, namun karbon dioksida yang dihasilkan tidak sebanyak botol B sehingga balonnya tidak terlalu besar. Sedangkan pada botol D jelas tidak ada larutan atau reaksi yang terjadi karena tidak adanya air. Hasil video praktikum kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.